berbagai satuan kerja dan juga komunitas di Bank Indonesia. World Book Day atau WBD tahun ini mengusung tema Smart Living Through Literacy, Inspiring Balance and Efficiency. Nah, di tanggal 25 yaitu hari ini, nanti tanggal 28, 29 dan 30 April 2025 dengan banyak sekali agenda-agenda seru dan inspiring yang salah satunya kita ikuti hari ini. Bapak Ibu, literasi digital, interpersonal, dan emosional kini menjadi kunci ya dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menggali inspirasi tersebut dalam talk show yang bertajuk Smart Living, Smart Leading, Kepemimpinan Adaptif pada Lintas Generasi. Nah, inspirasi kita hari ini datang dari dua leader yang luar biasa juga, yang akan dikenalkan lebih lanjutnya oleh moderator kita yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil. Please welcome Megananda Agmi. Oke, terima kasih Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Megananda Agmi. Saya dari Bank Indonesia Institute juga, jadi ini disclaimer dulu. Saya bukan moderator, bukan MC, saya pegawai Bank Indonesia, gitu ya. Jadi kalau ada salah-salah bisa dimaafkan. Tadi terima kasih rekan Cut sudah memperkenalkan sedikit soal mau ngapain sih hari ini. Pertama kali saya mendapatkan disposisi. Mega, moderator ya, gitu ya. Deg-degan dong, dilihat judulnya. Smart Living, Smart Leading. Wah, Smart Living ini kayak jualan rumah ya. Smart Living, Home Living. Jadi kayak salah satu toko perangkat bahan bangunan gitu kan. Nah, tapi dibaca lagi nih. Kepemimpinan adaptif pada lintas generasi. Keren nih judulnya kan. Jadi tertarik nih untuk jadi moderator. Karena untuk jadi moderator menurut saya kita harus open dengan semuanya. Kita tidak boleh menutup diri gitu ya. Karena saya merasa kurang, semuanya ada lebihnya, kurangnya saya. Nah, gitu aja. Kalau ada identifikasi masalah, ada nggak yang pernah baca stiker identifikasi masalah? Saya adalah masalahnya. Itu bisa jadi terjadi dalam kehidupan kantoran, gitu ya. Makanya nih ya, untuk menjadi leader yang baik, kita harus ngapain? Harus gimana sih sama anak buah yang Gen Z, yang gemes banget pengen nyubit tapi kok bukan anak kita, pengen nyubit kok nanti kena pasal gitu kan. Nah, gimana cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Tapi kita juga harus tahu diri ya kan. Kita milenial, kita Gen Z, gimana sih menghadapi bos kita yang kalau Pak lapor, apa Mega? Ini Pak, enggak setuju aku sama kamu. Tapi Pak, enggak setuju. Tapi Pak, enggak setuju. Tapi ada temennya yang lain. Pak, seperti ini ya. Padahal sama. Iya, saya setuju Pak sama Bapak. Lah, Pak, itu kan tadi ide saya, Bapak. Nah, biar harmonis, biar adaptif. Itu gimana sih? Atau jangan-jangan peserta di sini, kakak-kakak ini udah ada yang tahu nih, gimana caranya? Ada yang tahu nggak sih kalau misal atasan kita kayak gitu gimana? Ada yang mau sharing sedikit aja? Apakah, oh, udah males ditinggal aja gitu. Atau, oh, saya harus sabar, tawakal, itu kan pimpinan saya ya, gitu. Adakah yang ingin bercerita mungkin? Mbak Aca, nggak ada. Mas Isan mungkin? Ini saya kayak berasa kenal semua ya, padahal namanya belum tentu Isan. Iya, bukan. Pernah nggak mengalami hal seperti itu, Kak? Alhamdulillah belum pernah. Terima kasih. Alhamdulillah saya selalu baik sih. Alhamdulillah selalu baik. Ada nggak yang kayaknya saya aja nih Pak, yang ada masalah Pak Indra? Ya Allah Pak, mohon maaf nih Pak ya. Atasan saya siapa? Pak Indra. Enggak, bukan. Bukan. Daripada ini dengerin saya, mending dengerin ini narsum kita yang luar biasa pada hari ini. Kebetulan di sini sudah ada 50 juta peserta ya Pak Indra Jaya, mohon izin. Iya, offline online, yang datang fisik, datang cuman rohnya aja mungkin Pak. Astagfirullah enggak dong. Oke, pertama-tama saya izin perkenalan dulu narsum kita yang luar biasa. Nah, catatan saya banyak. Yang pertama ada Ibu Hani Gunggoro.
Ada nggak di? Ya, gambar saya malahan. Ada fotonya nggak? Ini dia, Ibu Hani Gunggoro, founder Beyond Number by Paxis.com dan Business and Financial Mentor. Beliau adalah seorang business and financial mentor sekaligus speaker yang telah berkarya lebih dari 30 tahun dalam bidang keuangan dan kepemimpinan. Beliau juga dikenal sebagai pendiri dari Beyond Numbers by Paxis.com, sebuah platform yang menginspirasi kita untuk tidak hanya melihat angka, tapi juga makna di baliknya. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hani Gunggoro. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua ada Bapak Iqbal Haryadi. Ada fotonya? Oke. Sambil menunggu fotonya, Bapak Iqbal Haryadi merupakan... Oke, inilah seluk-beluk dan dinamika kehidupan ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap sabar dan adaptif. Seperti judul kita pada hari ini. Bapak Iqbal Haryadi merupakan VP Brand Communication Kitabisa, CEO Media Project dan Content Creator. Beliau dikenal sebagai salah satu content creator yang konsisten menyuarakan pentingnya pengembangan diri, karir, dan literasi digital. Baiklah, beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Iqbal Haryadi. Langsung saja, Ibu, Bapak bisa langsung berada di kursi panas. Monggo, boleh. Silakan. Perkenalkan saya Mega Nandakmi, kenalan dulu Ibu, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal akan semakin sayang dan cinta. Oke. Sudah penasaran ya apa yang ingin dibicarakan gitu atau ada nggak yang nggak penasaran? Dibalik dari pertanyaannya. Penasaran nggak? Nah, penasaran. Ini kayaknya belum makan semua, udah makan siang ya? Alhamdulillah. Pasti penasaran dong. Baiklah, langsung saja. Mungkin yang pertama ya, Ibu Hani, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, luar biasa. Pak Iqbal, baik juga. Oke, baru pertama kali ke BI, Bapak Ibu. Oke, oke. Cek, cek. Halo, salam teman-teman. Saya Hani. Thank you untuk Pak Indra atau whoever panitia having me here. So hopefully hari ini kita bisa ngobrol sedikit tentang ya itulah topiknya. Jadi santai aja. Saya tadi sama Mas Iqbal udah janjian. We make it fun. Dan kalau ada pertanyaan atau apa, tanyakan aja. Oke, thank you. Oke, tuh sudah ada rambu-rambu, jangan malu-malu yang mau bertanya, langsung saja biar kita bisa menjadi tadi smart living, smart leading, pimpinan yang adaptif pada lintas generasi, ya. Oke, langsung saja mungkin pemaparan ya, Bu. Ada 30 menit nanti setiap Ibu dan juga Pak Iqbal, 30 menit memberikan pemaparan. Monggo silahkan boleh sambil jalan-jalan, boleh duduk aja, Kita berdua monggo. dari tadi lagi sorong-sorongan siapa dulu mau gamsuit ini. Oke, siapa dulu nih? Udah dari ini dari moderator langsung ya. Oke. Nah, ini aja. Ya, dari Bu Hani dulu. Ini yang kosong-kosong yang roh-roh tadi ya Mas ya. Betul sekali. Di Ini akan biasanya memang gitu, akan Iya. semakin lama semakin banyak, tiba-tiba muncul aja. Iya, rohnya menjadi kelihatan gitu. Luar biasa. Kemarin kan film Jumbo naik. Film Jumbo naik. Nah, banyak perdebatan soal roh juga tuh. Mas. Oh iya benar. Itu Kenapa film ini film? anak-anak ada Iya. rohnya kan. Tapi ada rohnya. Betul. Padahal Assalamualaikum itu si Moana. Kenapa tuh? Dia bukan lagi roh, Oh iya, ada dewa, itu kan. Dewa Dewi. Laut aja bisa gerak sendiri, Benar. kan? Sudah nih terisi waktunya. Iya, Saya bantuin MC aja. luar biasa. Oke, saya izin berdiri ya. Boleh Ibu. Oke, teman-teman, perjanjian saya sama Mas Iqbal, tanya di akhir, tapi kalau ada yang penasaran, angkat tangan aja. Oke. Saya cuma ingin minta waktu mungkin 1 menit memperkenalkan CFA Society Indonesia. Saya volunteer di situ. Sebenarnya gara-gara tujuannya CFA Society Indonesia, CFA Society itu adalah sebuah badan yang mensertifikasi profesi investasi di dunia. Itu is a global body. Nah, kenapa saya pengen ngobrol sebentar? Karena jumlah CFA di Indonesia baru 380. Bandingkan sama Singapura yang kotanya cuma semiliki di Indonesia, jumlahnya sudah 10.000.
Dan dari 380 CFA di Indonesia, wanitanya ada yang bisa tebak berapa? Berapa persen? Hanya 20%. Jadi untuk teman-teman semua atau kakak adik yang berminat mendalami profesi CFA, kabarin aku ya, kita pada akhir sesi ini. Mari kita mulai. Thank you untuk saya senang sekali tadi sempat ngobrol dengan Iqbal di ruang tunggu dan saya berharap kita berdua bisa saling mengisi. So feel free kalau ada komentar apa langsung aja. Saya tidak akan memperkenalkan lebih lanjut, saya seorang bisnis mentor. Saya bekerja sebelumnya teman-teman 30 tahun di perusahaan dari jam 8 sampai jam 5, termasuk kadang kalau lagi lembur setengah mati. Dan saya jarang pindah-pindah, saya cuma ada di 3 company besar. Dan saya bersyukur sekali selama di company tersebut banyak pelatihan yang diberikan. Termasuk pelatihan leadership, pelatihan personal profiling. Dan di tahun 2010 saya join Paxis sampai sekarang. Dan pekerjaan kita adalah sebenarnya kalau diurut-urut gitu ya kata kuncinya membantu bisnis, membantu individu bisa menjadi sejahtera di masa tuanya dan mencapai kemandirian keuangan. Karena bagi saya mandiri keuangan adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan salah satu untuk bisa mencapai kemandirian keuangan adalah dengan menjadi leader yang fast, yang adaptif, terutama di zaman seperti sekarang. Ini beberapa profil saya, pola pemikiran saya ada di blog, ada di LinkedIn, dan ada di Instagram. Kalau teman mau tahu siapa sih itu si Hani lagi ngomong gitu ya, silakan dicek. Saya hanya ingin bersyukur, saya udah izin nama Bu Yusyana. By the way, itu Bu Yusyana yang memperkenalkan saya di sini. Thank you, Bu Yusyana. Saya bersyukur, saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi nama saya terdaftar di 500 wanita menurut edisi Infobank tahun April 2025 gitu. Jadi ya saya cuma bisa thank you aja sama bos di atas. Saya skip aja ini, sertifikasi saya skip. Saya juga pernah punya kelas di Malaysia, saya ngajar tentang thinking pattern, judulnya Life Profile. Ini saya menjadi pembicara di Malaysia juga. Salah satu terusan kebanggaan saya adalah ketika saya menjadi pembicara waktu itu zaman COVID teman-teman, tapi saya bicara di asosiasi global dan risk di manajemen internasional. Waktu itu dikelola oleh Hong Kong dan saya bangganya cuma satu sih, video saya dianggap satu SKS gitu. Saya langsung, saya pernah menjadi team leader di, sorry ya, sebentar, I think I miss. Do I? Oh, malah maju ya, Mas. Gimana mundurnya? Oh, I'm sorry, my mistake. Sorry teman-teman, saya kecepatan. Saya pernah menjadi tim leader dalam kontes coaching, sertifikasi di Sydney, di San Francisco, dan juga di Malaysia. Itu pengalaman saya. Oke, kita mulai. Kepemimpinan adaptif. Kalau teman-teman Google ya, kalau teman-teman ambil handphone sekarang Google, coba ketik deh, leadership gitu ya, leadership. Pasti munculnya banyak sekali kan, gitu. Saya aja belajar tentang teori leadership udah banyak banget, dan setiap tahun kayaknya setiap 2-3 tahun muncul teori baru gitu, bener ya Iqbal? Gitu. Dan hari ini saya tidak mencoba memberikan teori baru. Tapi dari pengalaman saya sebagai leader, saya pernah menjadi CFO, dan saya juga pernah menjadi lead project sistem perubahan, ada yang berhasil, ada yang gagal total. Saya belajar beberapa hal, saya pernah dibawa ke pemimpinan seseorang yang luar biasa, tapi saya juga pernah mendapat pemimpin yang tadi seperti yang seperti itulah gitu ya, yang mengacaukan semua hal, tapi kita mesti ngeberesin. Dan saya belajar hari ini saya mau sharing 3 perspektif. Jadi apapun leadership teori yang teman-teman pelajari, apapun yang teman-teman sukai, pakai itu. Tapi saya ingin mengajak teman lihat dari 3 angle. Nah ini dia. Kalau Anda Google segudang, pilih aja mau belajar yang apa gitu. Semua ada. Saran saya, pilihlah 1 atau 2 leadership model yang paling cocok buat kita. Saya sendiri menyukai Questions and Poser, itu udah buku lama sekali, tapi itu cikal bakal yang menjadikan saya hari ini. Juga ada kalau teman-teman tahu leadership pipeline yang lagi ngetop lagi, pinjam kalimatnya Iqbal, buku lama yang diperbaharui karena di TikTok. Nah, saya akan mulai dengan teman-teman setuju nggak kalau saya ngomong begini? Pada dasarnya
Kalau kita bicara pemimpin, baik Anda sebagai pemilik usaha, Anda di organisasi, bahkan pemimpin di RT, atau pemimpin di rumah, kita sebenarnya memimpin orang, bukan barang, bukan proses, bukan teknologi. Setuju ya? Apapun namanya, mau Anda pekerja industrinya data center gitu ya, atau yang data center ya, yang bisnisnya itu isi dengan gudang-gudang kayak film FBI kan, isinya semua server gitu ya, semua server, atau Anda bisa jualan online yang nggak lihat customer, yang dilihat cuman, tapi pada dasarnya kita memimpin manusia. Dan kalau teman-teman kita baca literasi yang ada sekarang, mau siapapun yang nulis buku baru atau artikel online, pasti ketika kita ngomong leadership, sudah 50% berusaha memahami manusia. Kalau dulu zaman kita bikin assessment, Bapak tipe leader apa? Gitu ya, nanti dibikin, ada 4-5 kriteria. Nanti Mbak, kriteria apa? Wah, langsung dikasih lihat kelebihan dan kekurangan gitu. Saya rasa zaman what do you think ya, Iqbal, zaman 20 tahun lalu, kalau kita ngomong leadership adalah ngomong tentang leadernya. Tapi kalau kita sekarang bicara tentang leadership, adalah tentang siapa yang kita pimpin. Udah bukan lagi tentang kita. Nah, berdasarkan itu, saya mau sharing 3 perspektif saya. Jadi sekali lagi, pakai apapun leadership model yang Anda percaya sekarang, tambahkan 3 perspektif ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebelum itu saya mau mulai dulu asumsi saya. Pemimpin diciptakan atau dibentuk, teman-teman? Ya. Jadi kalau ada yang bilang di sini, tapi gue nggak pede jadi leader, gue nggak pinter, gue nggak cakep, badan gue gede, gue sekolahnya cuman, itu wrong. Itu salah. Siapapun bisa menjadi pemimpin kalau mau. Setuju nggak, Iqbal? Leader dibentuk kan? Tidak datang dari lahir kan? Ada 3%. Memang kayaknya dari bayi aja udah ketahuan tuh bakal jadi leader. Dan kayaknya cuma mamanya sama bayinya yang tahu gitu ya, anak gue bakal jadi pemimpin gitu. Tapi sisa 97% kita semua. Satu hari nanti Anda bisa jadi pemimpin. Baik pria maupun wanita, mau level apapun. Hukum pertama. Perspektif pertama. To lead is to relate. Jadi pada intinya memimpin pada dasarnya adalah seni. Kita relate, berelasi dengan timnya kita. Jadi kata kuncinya cuma itu, berelasi. Jadi lu kan kalau bisa Anda bilang, Han, gue udah lupa tuh teori leadership kemarin ngomong apa ya, ada berapa grup, ada 5, ada assessment, nggak usah. Nomor 1, kita mengambil, bahkan Anda teman-teman jadi leader dari sebuah project aja, ingat, kata kuncinya apa? Berelasi. Makanya waktu saya create apa yang saya sebut think map, pola pikir. Karena saya pikir-pikir, gimana cara saya bilang saya memahami, boleh saya pinjam namanya? Mbak, namanya siapa? Citra. Oh, ini namanya Citra. Oh, ya, so itu ya, padahal belum nggak ada yang ngomongin sih. Oke, misal cerita tim saya gitu. Oh, Hani bilang leader mesti berelasi. Bagaimana saya membina relasi dengan Citra? Apakah, oh ya so great, lu pandai sekali gitu kan, lebay banget ya. Atau kalau lagi jengkel, lu ngerti nggak sih yang gue ngomong? Nggak ngerti-ngerti ya. Gue masih ngomong berapa puluh kali gitu. Nggak begitu juga kan? Jadi ada caranya kita berelasi dengan manusia. Salah satunya adalah dengan memahami bukan karakternya, tapi pola pikirnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya minta izin contoh ya. Saya jangan diomelin ya habis ini. Ini contoh kelas saya. Jadi pertanyaannya, kalau kita punya tim, Misal Citra adalah tim saya. Itu ditanya, Ibu tanya saya, Citra seperti apa? Ibu coba tanya. Citra seperti apa? Gak tahu. Ya gitulah anaknya. Seberapa sering kadang kita ngomong begitu? Ya kalau lagi mood mau jawab, nggak mau jawab. Nah, enggak. Perilaku kita itu ditentukan cara berpikir kita. Dan itu yang dipelajari di kelas Think Map. Jadi ada 3 pertanyaan. Nah, ini 3 pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman mulai leading, saya dikasih tahu waktunya ya, tolong, karena saya nggak mau pakai waktunya, Iqbal.
Kalau misalnya kita bilang kita leading orang, pertanyaan pertama adalah ada 3. Apa asumsi kita tentang citra? Contoh ini, asumsi saya tentang citra. Kita tahu nggak sih sebenarnya apa yang memotivasi citra untuk perform? Dan bagaimana membuat citra merasa dipahami? Nah, itu 3 pertanyaan. Cuma 3 sih. Tapi trainingnya tuh lama. Nah, ini contoh. Kalau kita sebagai leader, apa asumsinya dengan citra? Oh, sorry, sekolahnya di mana, maaf, S1-nya? UNJ. Apa? Universitas Negeri Jakarta. Oh, dia sekolah S1. Harusnya berarti. Itu asumsi bukan? Asumsi bukan? Wah, lahir di mana, Citra? Di Tegal. Oke. Orang Jawa. Kayaknya pelan deh kerjanya. Asumsi? Asumsi. Asumsi. Seberapa sering kita berasumsi? Berapa sering nggak sekolah kita berasumsi? Setiap hari. Padahal kita udah kerja malu berapa lama? Udah 10 tahun. Dia kayaknya orang Tegal ya. Kayaknya sih. Kayaknya S1. Dia bukannya orang Tegal kerjanya lelet ya? Asumsi. Padahal belum tentu kan? Dan sebagai pemimpin, seberapa Anda benar-benar mau tahu karyawan Anda? Tahu kita take effort untuk tahu cara berpikirnya Citra apa? Saya lanjut dulu ya, lebih karena waktu. Ada yang tahu motivasinya Citra apa? Motivasi banyak macam ya teman-teman. Ada yang kita sekedar, lu kalau marah nggak usah kebun binatang, lu kasih tahu aja baik-baik. Setuju? Motivasi uang, gaji tentu semua orang gitu ya. Itu maka saya kesampingkan. Motivasi orang berbeda. Kita mau cari tahu nggak motivasi orang itu apa? Dan hukum saya selalu, bagaimana saya tahu bisa memotivasi dia dan bagaimana saya bisa membuat Citra merasa dipahami kita. Perkara ngomel tetap ngomel. Jadi ketika saya nggak mau memahami pola pikir, tidak berarti nggak boleh ngomel. Ngomel. Siapa yang kalau ngomel di sini? Orangnya belum kelihatan, suara ngomel udah kelihatan. Ada aja kan? Tapi kalau kita bisa memegang 3 kunci ini, kita sudah belajar menjadi pemimpin. Walaupun Anda tidak punya jabatan itu. Teman-teman, masuk dia kan? Jadi 3 ya. Bahkan memimpin istri, memimpin tetangga, memimpin tim di rumah, 3. Asumsi gue apa tentang Pak Indra? Motivasi Pak Indra apa ya? Bagaimana membuat Pak Indra bisa merasa dipahami? Itu 3 kata kunci. Oke, lanjut dulu. Saya minta maaf lebih karena waktu, jadi saya agak ngebut dikit ya. Oke. Ini contoh aja. Di kelasnya Think Map, kita akan belajar profiling basic. Ada 4. Contoh pertama. Setiap orang punya thinking pattern yang berbeda. Ada orang yang dikasih goal, target. Ada yang, pernah nggak Pak ketemu gini, kita mesti naikin target 40% dan dia jawab, semangat Pak. Tapi dia nggak tercapai. Yang tadi semangat dulu. Ada ya? Pak, Bapak yang di itu namanya siapa Pak? Boleh? Ya, Anda. Apa? Ya, ceritanya ya, saya pinjam nama. Wah, Pak Dika ini orangnya kalau set goal itu nggak realistik. Dika, kayaknya kita mesti naikin 200% dong. Terus Dika jawab, setuju Pak. Siapa? Harus bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Nanti aja kita pikirin. Nanti bulan Oktober ketika presentasi baru keluarin segudang alasan. Ada orang, memang dia bukan sengaja. Memang pola pikirnya seperti itu. Bagi dia itu langit tak terbatas. Bisa. Pasti bisa. Nggak tahu, nanti aja. Ada juga kalau dikasih target, mana bisa sih Pak? Bapak basisnya apa? Mana mungkin mulai dikasih teori. Kompetitor begini, nggak mungkin. Jadi proses suruh tanda tangan target aja, itu udah kayak nego bang sama pinjol itu pakainya. Lamanya. Nah, kalau kita memahami pola pikir seseorang, teorinya nggak ada yang baper. Nggak ada yang baper. Kita udah tahu. Karena memang dia nggak bermaksud, Pak Indra yang ngomong ya, gue mau kerjain. Nggak ada itu. Pada dasarnya kita berperilaku sesuai dengan pola pikir. Saya skip beberapa. Saya cuma mau kasih contoh itu. Di kelas kita akan mempelajari dan sama-sama dominan personality. Pasti ada ya teman-teman yang dominan ya, gitu kan? Ada juga yang lebih di belakang layar kan? 2 orang dominan, pola pikirnya bisa beda total. Percaya nggak? Jadi nggak bisa bilang,
Kan dia dominan ya, kenapa dia begitu ya? Nggak gitu pola pikir. Kalau kita bisa memahami pola pikir seseorang, berarti sebagai pemimpin, kita sudah belajar masuk berelasi. Karena kalau kita bisa masuk ke pola pikir jaring laba-laba seseorang, dia akan lebih mudah didekati. Jangan dipakai buat pacaran ya. Walaupun teori ini bisa buat pacaran, calon mertua, calon mantu. Ya. Di kelas saya, kelas Think Map ini, pada akhirnya ada yang nanya, bisa pakai buat anak gue nggak? Gitu. Pernah ada yang punya, pasti beberapa punya anak ya gitu kan. Pernah ketemu teori ini nggak? Han, gue bingung deh sama anak gue yang pertama. Itu ya, kalau ujian ya tuh nggak pernah belajar. Anak kedua nggak usah disuruh, udah mau ujian udah duduk di kursi belajar. Ada yang begitu? Pasti ada ya. Biasanya kalau ngomel apa? Anak pertama gue tuh males bukan main. Nah itu tuh, calon orang tua. Jangan mulai nuduh anak males. Kenapa? Pola pikirnya berbeda. Cara kerja dia berbeda. Siapa di sini yang orang malam? Kalau boleh tahu. Ada yang katakan orang malam? Jadi kalau malam baru melek. Kalau pagi, nah, teori ngadepin orang malam, jangan pernah minta approval pagi hari. Nyawanya belum ngumpul itu. Kalau setiap orang ada 7 nyawa, kalau pagi nyawanya baru 2. Indra, pagi-pagi jam 8, Pak minta approval. Capek, nggak bakal lah, dia aja lagi berjuang ngumpulin nyawa. Siapa yang kalau jam 12, 11 malam baru di WhatsAppin? Ada aja kan, Midot? Ada kan? Lo orang pagi orang malam, Iqbal? Oh, pagi. Oh, mau minta approval pagi. Nah, kalau leader orang malam sama. Jadi kalau kita paham pola pikir manusia, kita tahu cara masuknya. Sampai sini make sense? Ya. Jadi kalau ada pacarnya pagi, kita orang malam, jangan berantem. Udah tahu dong arah pembicaraan saya kemana. Mau minta tambahan uang belanja, lihat. Orang pagi atau orang malam? Itu udah teorinya, teman-teman. Kalau orang itu orang option sama orang prosedur, kesama orang prosedur, minta tambahan uang belanja. Kenapa? Prosesnya apa? Detail dulu. Nah, si bapaknya orangnya global. Cerewet amat sih. Aku cuma minta tambah 50.000, yang soalnya udah bisa. Akhirnya berantem karena kita tidak mengenal pola pikir. Jadi menjadi pemimpin nomor 1 perspektifnya. Mau teori apapun, carilah cara masuk ke pola pikir tim kita. Oke, ada pertanyaan? Enggak lah ya, belum ya, sambung dulu ya. Mulai mikirkan pacar saya seperti apa? Atau di rumah? Jadi kalau ditanya, Han, ada problem nggak sih leading lintas generasi? Kagak ada, semua manusia toh, manusia kan? Kecuali yang roh, kecuali tadi tebal roh, semua manusia. Jadi ini cuma soal mau kita memimpin anak umur 18 tahun, kita udah umur 70, mau kita anak 18 mimpin orang 70, pada saat kita bilang sama manusia kan. Dan 80% pekerjaan leader bukan approval, tapi manage human being. Jadi kalau kita bisa memahami itu, akan mempermudah mau lintas generasi manapun. Oke, itu perspektif pertama. Saya skip dulu cepet ya. Nah, ini yang asik banget. Siapapun dia, apapun tipe kepemimpinannya, ada 4 role yang perlu kita kuasai. Kemen Sandiwara. Kapan Anda jadi panglima perang? Kapan Anda jadi auditor? Kapan Anda jadi teman? Kapan Anda jadi mentor? Yang terjadi adalah apa? Jaka sembung gogolok. Giliran lu mesti ngomelin, giliran lu mesti monitor pekerjaannya, kamu jadi teman. Giliran kamu disuruh ngajarin, kamu jadi panglima perang. Jadi panglima perang contohnya gini. Jangan syok ya. Oke. Ini contoh panglima perang. Oke. Misalnya kita lagi ada project ya, Elena ya. Nah, santai aja. Ya, lihat teman-teman, jangan lihat saya. Nanti tambah syok lagi. Ini contoh panglima perang. Lu udah kerjain belum yang kemarin? Gua kan udah bilang, besok si Pak Indra mau presentasi. Jadi reportnya yang dia minta, gua nggak mau tahu, besok jam 8 mesti sampai. Dan gua mesti baca. Jadi jam 3 di meja gua. Nggak pakai basa-basi kan?
tidak memberi kesempatan, kamu pura-pura ngomong ngeyel sama saya. Bisa, ngomong lah. Izin ibu nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa, gue lebih nggak bisa lagi. Daripada gue diomelin, jam 3. Pokoknya lu kerjain. Nah, itu contoh Panglima Perang. Sampai sini clear ya? Nah, sekarang saya suara jadi auditor. Berarti mau presentasi jam 8. Jam 3 lu tempat gue lagi ngapain sekarang? Misal kamu bilang kamu lagi kerja sesuatu gitu. Ya udah, emang lu keburu jam 3? Lu ngapain aja sini? Gue liat lu lagi ngapain. Auditor itu ngecek kan? Ya. Seberapa banyak kita menjadi pemimpin nyuruh, Han, jangan lupa ya. Itu orang saya suruh mesti training ya. Terus kita nggak monitor gitu. Ada nggak pernah ketemu pemimpin seperti itu? Jadi percaya aja orang anak buah ngomong apa. Sudah, coba kamu bilang, yes bos. Nah, kita nggak jadi auditor. Sekarang saya jadi mentor. Oke? Saya jadi mentor. Perhatiin suara saya. Babe mau presentasi jam 8. Lu sebenarnya bisa ngerjain atau enggak? Lu problem yang mana? Dia minta PowerPoint. Jangan kebanyakan slide. Lu bisa bikin, itu animasi. Kalau nggak bisa, lu kasih tahu gue, sini gue ajarin. Bisa bedain? Bisa ya? Bedain ya? Saya mau ngajarin kan? Kalau Panglima kan, gue kagak mau tahu. Lu mau jungkir baik, lu mau melahirkan hari ini, punya presentasi kerjain dulu. Itu Panglima. Nah, kalau jadi teman, cuy, lu udah ngopi belum? Lu kerjain deh, nanti gue beliin lu kopi. Pokoknya lu jam 3, lu tolong. Gua minta tolong, lu jangan lupa. Bisa bedain teman-teman? Lu bisa bedain nggak? Thank you, Elena. Thank you so much. Oke. Ada yang bisa bedain teman-teman? Nah, giliran kita lagi perlu memimpin, lagi ada masalah, kita perlu mengajak satu tim untuk menuju ke sebuah tujuan, kita perlu jadi panglima atau jadi teman? Panglima. Jadi panglima. Tapi giliran kita, ada nggak sih pernah ketemu, saya dulu kalau sama adik saya udah almarhum sih, dulu saya ingat sekali ngajarin dia saya pakai marah-marah gitu, sekali saya nggak sabar, ada nggak sih, gini loh, lu nggak bisa Excel, sini gua ajarin, gua udah bilang lu, itu mah bukan jadi mentor, itu jadi panglima yang lagi mencoba ngajarin, nggak begitu. Giliran kita mesti tegas sama seseorang, kita ngopi yuk, lu aja kopi. Nah itu dia, skill seorang leader, apapun gaya leader kalian, kalau kita bisa menguasai 4 ini, melakukan yang tepat, itu akan lebih adaptif lintas generasi. Sayang saya nggak ada waktu, kalau nggak kita latihan. Bisa kurang lebih ngebayangin teman-teman? Nada suara, postur tubuh, kata-kata itu berbeda. Siapa yang punya kecenderungan jadi panglima perang di sini? Mau semua situasi itu panglima perang. Atau yang lebih susah, udah gaya kepemimpinannya itu teman, memimpin apapun teman. Nggak berani mencat anak buah, nggak berani negur anak buah, itu jadi teman semua. Itu juga tidak efektif. Jadi belajar. Kalau yang senang nonton sinetron film Korea, belajarlah 4 nada suara peran pemimpin. Oke? Paham ya teman-teman ya? Is that make sense? Jadi perspektifnya itu. Dan itu bisa latihan dari rumah kok. Sama anak, sama tetangga, sama suami, sama istri, itu boleh latihan. Jadi kalau udah berantem, udah hit, bentar mas, bentar. Gue lagi latihan doang. Latihan olah suara. Nah ini dia. Kapan jadi panglima perang, kapan jadi auditor. Kapan jadi teman, kapan jadi mentor. Perspektifnya itu. Sama, Anda punya anak buah umur di atas Anda, kan mesti sopan bu sama orang lebih. Enggak ada hubungan. Kalau Anda ngerti itu elemen, saya mesti jadi panglima perang, jadilah panglima perang. Kalau Anda mesti jadi teman, jadilah teman. Ya. Nah, akhirnya skillnya apa teman-teman? Zaman hari gini beda ya zaman kita dulu ya. Yus. Dulu kalau kita diomelin kan suka-suka yang ngomel gitu. Nah, salah satu kunci untuk menjadi pemimpin lintas generasi adalah cara kita mendengar, cara memberikan umpan balik sudah berbeda. Nah, itu perlu dipelajari. Dan itu seni, bukan skill lagi. Jadi kalau kita tahu 4 peran, dan saya mau bilang gini kalimatnya, Han, gue boleh jadi panglima perang, ngomelin ibu tua itu boleh. Yang penting Anda sifatnya menghargai. Tapi jangan jaga sembung ya.
harusnya apa lu apa gitu. Itu dia. Saya masih ada waktu berapa lama? Masih ada 5 menit. Oke, baik, saya cepatin aja. Jadi poinnya saya skip ini. Sekarang saya mau ngomong soal follower. Poin yang ketiga, mau berhasil menjadi pemimpin di adaptif. Yang adaptif adalah, mesti ingat, leader create leader, not follower. Kita perlu mampu memahami bahwa siapapun yang di bawah kita, tugas kita menciptakan mereka menjadi pemimpin berikutnya. Kita tidak tugasnya mengumpulkan follower seperti follower Instagram. Kalau kita mampu memahami itu, percaya sama saya, karena untuk bisa menjalankan perspektif ini, kita perlu mampu percaya diri. Nggak takut digantikan. Kalau dia belajar, gue juga bisa. Anak muda, tadi baru belajar dari Iqbal, ada aplikasi baru. Wow, saya pikir keren juga ya. Saya langsung catat. Kliki tadi. Saya mesti belajar. Kalau kita memiliki kemampuan, kedewasaan, kita nggak akan pernah takut tersaingi oleh siapapun. Karena tugas kita pada akhirnya mencetak pemimpin. Kalau kita nganggap tim kita semua follower, ya udah mulai. Gua hari ini gue suka, gua sayang, besok gua omelin. Tapi kalau kita tahu kita menciptakan pemimpin, jadi yang pertama tadi kita mengenal cara perilakunya, cara berpikirnya, kita tahu kapan harus jadi panglima, kapan jadi auditor, kapan jadi teman, jadi mentor, kita akan mampu masuk ke dalam hatinya dia. Saya cuma mau pesan, saya lebih karena keterbatasan waktu, menjadi pemimpin yang adaptif perlu selalu ngebersihin kacamatanya. Kalau kacamatanya buram, semua yang dilihat apa? Jeleknya doang. Ada nggak sih kadang kita lihat orang bagusnya? Susah ya kalau udah 4 kan? Kayaknya apapun salah kita. Mau berhasil di pemimpin yang adaptif, bersihkan kacamata. Jangan tanya kalau gua nggak pakai kacamata, gimana bersihin matanya. Saya lagi tunggu nih, siapa yang ngomong? Tapi gua nggak pakai kacamata, nih berarti bersihin matanya. Oke, terakhir adalah, saya skip. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman. Apapun teorinya, 3 perspektif. Pertama, memimpin pada dasarnya seni kita connect dengan orang kan ya, betul? Anda belajar ilmu itu bahkan Anda tidak punya posisi pemimpin, Anda sudah jadi pemimpin. Dan itu ilmu seumur hidup. Yang kedua, jangan jaka sembuh bolok ya. Jadi pintar kalau harus ini, gitu. Dan gaya memberikan umpan balik untuk teman-teman yang sudah berusia kayak saya. Jangan pakai zaman feodal dulu ya kalau ngomel gitu ya. Sama anak baru juga nggak usah baper. Anak baru sekarang baper kan anak muda, betul? Yang ngaku Gen Z. Diomelin dikit langsung mau apa? Healing. Udah healing kabur, nggak kelihatan. Ingat satu hari nanti Anda akan menjadi pemimpin. Hukum karma berbalik. Gitu. Memimpin mencetak pemimpin. Leader create leader, bukan follower. Dan yang terakhir, nah ini dia. Ini pesan terbaik yang saya dapat di tahun 2007. Senior saya di kelapa sawit. Saya dulu sempat di industri kelapa sawit. Dia bilang, Hani, kalimatnya persis itu. Lu baru tahu lu sukses atau enggak ketika lu udah nggak punya kursi itu. Paham ya teman-teman? Selama lu punya kursi, siapa? Bapak hebat, Bapak cakep sekali hari ini, Bapak sangat brilian. Coba kalau udah nggak ada kursinya. Hani ini terakhir. Sedih nggak sih lu digituin? Don't be like that. Oh, maaf, saya cuma ada titipan dari manajer saya. Saya ada sharing session, community, kalau mau join, tolong tanya Ika. Oke, dan saya dari tadi ngeliatin Iqbal. Oke, mantap dia untuk Ibu Hani, luar biasa. Baik, untuk melengkapi semakin keren dalam talk show kita, langsung aja Pak Iqbal bisa dapat memaparkan Tanya jawabnya berarti nanti aja ya, habis terakhir. selesai. Betul. Oke, cek.
Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udah ini ya, udah berapi-api ya kena api-api dari Mbak Hani. Aku ini jadi fired up. Akan coba melengkapi. Sebenarnya banyak yang udah dibahas, Mbak. Mirip-mirip. Cara penyampaian yang beda. Tapi intinya sebenarnya banyak yang sama, banyak beririsan. Jadi, Kita nggak janjian. ya, jadi aku akan melengkapi aja yang belum terlengkapi. Boleh, Mas? Tadi klikernya, eh, terima kasih. Oke, benar juga Mas ya. Smart living kayak mau jualan ini ya. Kunci pintu tapi yang pakai sidik jari itu loh. Oke, ya kita ngomongin intergenerational leadership and communication ya. Karena perkenalan lagi teman-teman. Kalau ada teman-teman yang kaget lihat fotonya terus kok "Oh, orangnya begini." Saya juga kalau bercermin masih suka kaget, Bapak Ibu ya. Saya baru pulang umroh, jadi habis cukur, saya kalau ngaca juga masih suka kaget kok. Jadi ini pertama nih ini apa namanya sharing pertama dengan rambut baru. Tadi Mbak Hani juga bilang, Iqbal kamu kurus banget nih, fotonya kapan gitu. Kayak saya enggak, saya lebih kurus ya Mas. Anyway, ya jadi kalau saya suka mengenalkan diri apa yang saya kerjakan kira-kira ini teman-teman. Saya mengolah kata untuk membuat kamu merasa dan berbuat sesuatu setelahnya. Kalau yang saya sudah lama saya lakukan secara profesional, saya bangun Kita Bisa, platform donasi dan berbagi udah 10 tahun. Kemudian saya bikin bisnis media juga namanya Proud Project, nanti teman-teman bisa cek. Saya penulis buku juga. Dan saya suami dan ayah 2 anak juga. Apa dia sudah punya anak? Oh, ada yang gitu nggak? Nggak ada ya. Anyway, kalau ngomongin leadership, ini saya mau share singkat aja secara pengalaman gitu ya teman-teman. Jadi saya bangun Kita Bisa dari 4 orang, tim yang sangat kecil, berempat termasuk 2 co-founder. Kemudian, oh diriku yang mana? Nah yang mana boleh coba? Ya yang di tengah itu, yang ya itulah pokoknya kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Yang ini kan ada yang paling kanan nih, ini Alfati Timur namanya Timi, sebelah kirinya, yang ini yang duduk. Nah ini, oh beda lagi. Hmm. Gitulah teman-teman ya, kita harus terus berevolusi tadi, adaptif ya Mas ya, harus adaptif Mas. Ya tapi ini udah 10 tahun lalu ya teman-teman, jadi wajar aja beda. Jadi saya bangun Kita Bisa dari masih berempat, tim sangat kecil, kemudian bertumbuh timnya jadi belasan orang. Jadi yang tadinya cuma berempat, benar-benar di satu ruangan, kalau saya mundur kursinya nabrak sama kursi yang lain. Kemudian bertumbuh jadi timnya jadi belasan orang, dari yang tadinya saya sendiri, kemudian jadi first time manager, jadi punya tim, jadi belajar nge-lead orang, kemudian timnya masih rasa keluarga. Nah, kalau teman-teman pernah berada di sebuah perusahaan yang timnya cuma belasan, emang rasanya kayak keluarga teman-teman. Kalau teman-teman ada di perusahaan yang besar banget, emang kayaknya nggak make sense kalau ada yang bilang kita ini keluarga, memang tidak make sense. Tapi kalau timnya masih belasan, masih berasa banget keluarganya. Terus berjalannya masih tanpa layer. Jadi kalau misalnya dari yang paling atas ada instruksi itu bisa langsung nyampe ke bawah. Kalau yang dari bawah ada laporan sesuatu bisa langsung nyampe ke atas, nggak ada layernya. Kemudian timnya bertumbuh jadi lebih gede lagi, jadi 100-an orang. Kemudian mulai ada struktur, yang tadinya nggak ada struktur jadi mulai ada struktur, mulai ada layer gitu ya. Kemudian kami mulai kedatangan eksekutif berpengalaman dari perusahaan lain karena perusahaannya sudah lebih oke, jadi bisa hire teman-teman dari pada saat itu ya ex Gojek, ex Bukalapak, ex Traveloka dan lain-lain yang secara pengalaman mungkin lebih bagus, secara title lebih mentereng dan lain-lain gitu. Yang kemudian itu membuat dinamika baru lah di dalam perusahaan gitu ya. Sampai kemudian bertumbuh lagi jadi 300-an orang. Kemudian mungkin kalau ini secara structure leadership kayak temanya udah maintain stability sambil tetap growth. Kemudian jadi apa yang saya sebut sandwich manager. Jadi kalau sandwich manager Mbak Hani kehimpit atas, kehimpit bawah gitu. Jadi dapat dapat apa namanya, dapat keluhan dari bawah, tapi semprotan dari atas gitu. Kita harus nyampein dari bawah ke atas, dari atas ke bawah juga gitu ya. Sandwich manager. Kemudian 2023 lalu kami merger dengan perusahaan yang isinya generasinya generasi senior.
Jadi benar-benar beda banget. Kalau yang tadi saya cerita dari awal sampai sekarang nih isinya anak-anak muda 20-an, 30-an gitu ya. Terus tiba-tiba kita merger dengan perusahaan yang rata-rata timnya itu mungkin 40-an, 40-an ke atas gitu ya. Jadi benar-benar kerasa oh dinamika baru lagi. Nah, makanya kemudian jadi tahu juga dinamika oh antar generasi gitu ya seperti apa. Kemudian sekarang saya bangun si bisnis baru ini dengan tim yang lebih kecil lagi gitu ya. Kenapa saya share ini? Karena ini sebagai konteks aja. Apa yang saya share ini berdasarkan pengalaman yang udah saya lalui tadi, kira-kira konteksnya gitu ya. Yang saya coba rangkum dan sebenarnya buat jadi bahan diskusi. Jadi ini bukan bukan jadi apa yang teori yang saklek gitu ya, tapi jadi bahan diskusi karena pasti konteksnya pasti beda di yang terjadi di Bank Indonesia, industrinya beda, konteksnya beda, fase company-nya beda dan lain-lain. Jadi pasti perlu jadi food for thought aja untuk kemudian nanti kita diskusi bareng. Nah, beberapa hal. Yang pertama, saya mulai dengan ini teman-teman. Setiap generasi merasa generasinya spesial dan generasi di atas dan bawahnya aneh. Bener ya, teman-teman? Is that true? Bener ya? Iya karena kan yang mengeluh generasi di bawahnya lembek tidak hanya sekarang ya Bapak Ibu ya. Masih iya kan maksudnya Mbak Hani juga pernah ada di posisi di mana dianggap lembek sama generasi atasnya. Bener kan? Jadi sebenarnya bukan barang baru ketika ada generasi yang ngerasa oh generasi Z lembek banget nih atau oh generasi Z ngerasa kayak oh, boomer lu norak banget lu dan segala macam. Dulu boomer juga ada fase di mana dia ngerasa kayak generasi lu norak banget sih. Dan lembek banget nih milenial dan segala macam gitu. Jadi ini sebenarnya tidak hal baru, ini hal yang normal yang sebenarnya akan terus terjadi ke depan gitu ya. Em, dan kemudian setiap generasi itu punya label yang harus kita kritisi. Ada beberapa label-label yang memang secara umum benar, tapi yang enggak juga kemudian semua orang di generasi itu pasti kayak gitu, gitu kan. Atau ada yang labelnya itu emang dari perspektif yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya kayak contoh kalau yang saya suka amati berbeda adalah kayak misalnya Gen Z ya. Gen Z punya label misalnya mereka nggak susah nih diatur dan segala macam. Tapi on the other angle, Gen Z adalah generasi yang sangat fleksibel gitu. Justru mereka sangat menghargai kebebasan, mereka sangat bisa explore. Mereka skornya lebih tinggi tuh, eksplorasi dan lain-lain dibandingkan dengan generasi lain. Nah, tapi intinya ya oke kita punya label, nanti kita bisa bahas juga. Tapi label-label ini perlu kita kritisi bareng-bareng juga. Karena again ya label itu benar menandai secara umum, tapi kan masing-masing dari kita karakternya berbeda juga tadi seperti yang Mbak Hani udah share juga gitu ya. Nah, adaptive leadership ketika kita sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin harus beradaptasi, itu bukan berarti kita harus serba bisa. Bukan berarti kita harus terstruktur seperti boomer, terus komunikasinya harus cair, harus bisa joget-joget seperti Gen Z, dan enggak kayak gitu ya. Tidak harus serba bisa, tapi harus mau belajar. Nah, ini yang paling penting. Dan sebenarnya menurut saya hanya ada tiga fase atau tiga proses yang harus dilalui. Satu, mengenal generasi kita, mengenal diri sendiri. Kedua, mengenal generasi lain. Ketiga, belajar berkomunikasi. Yang tadi juga udah termention sebenarnya. Karena kadang kita nggak mau refleksi juga gitu ya. Sebenarnya generasi kita tuh kayak gimana sih karakternya atau kita sendiri sebagai individu kayak gimana sih karakter kita, bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita berpikir dan lain-lain. Tadi kalau di Mbak Hani ada yang si Think Map itu ada frameworknya, ada banyak framework di luar sana yang bisa dipakai termasuk yang Think Map tadi. Ya intinya sebenarnya kita kenal diri dulu gitu kan. Setelah kita kenal diri, kita kenali generasi lain nih, generasi di bawah, generasi di atas, bagaimana karakter mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi dan lain-lain. Habis itu baru belajar komunikasinya. Nah, kemudian leadership antar generasi ini sebenarnya principles-nya adalah ini kalau menurut saya. Beda gaya, tujuan sama. Sebenarnya tujuan kita sama. Kayak misalnya di Bank Indonesia tujuannya adalah apa Mas? Menjaga stabilitas nilai rupiah itu dia. Betul ya. Lolos ya Pak ya. Lolos ya Pak ya. Saya juara satu lomba podcast BI loh. Wah, cuma saya tadi Google dulu Mbak Hani, oh ini menjaga stabilitas rupiah. Oke. Nah, beda gaya satu tujuan. Jadi kalau ini misal teman-teman ya, ini juga klasifikasinya again generik sekali. Tapi nggak apa-apa kita sebagai patokan diskusi gitu ya. Boomer dan Gen X itu menghargai struktur, menghargai pengalaman sama prefer sesuatu yang stabil. Jadi kalau terlalu berubah dan segala macam
duh jangan deh gitu. Jaga stabilitas gitu ya. Nah, millennials lebih kolaboratif, lebih open untuk memberi dan menerima feedback, kemudian meaning driven. Jadi kalau kerja tuh harus ada ini apa sih maknanya buat saya gitu ya, nggak bisa kerja cuma duit doang dan segala macam. Kalau Gen Z visual, sangat visual, cepat, otentik, terus lebih mencari keseimbangan hidup gitu ya, work life balance gitu. Nah, tapi ini kan oke, sebenarnya kalau dilihat dan dijembrengin seperti ini, sebenarnya kan kita hanya melihat gayanya doang yang beda gitu ya. Apakah masing-masing ada generasi yang bisa kerja dan yang lain tidak, kan nggak juga. Kalau kita kasih kerjaan, kayaknya masing-masing akan selesai juga, tapi gayanya aja yang beda-beda gitu. Nah, ini yang kayaknya perlu dipahami dan perlu kita apa namanya, kita terima gitu ya, bahwa memang kita hanya berbeda gaya aja. Nah, makanya actionables-nya adalah satu, tidak ada jadinya mungkin dalam komunikasi, dalam solusi dan lain-lain, jadinya nggak ada yang one size fits all. Kalau kita punya cara berkomunikasi, kemudian kita punya kebijakan, mungkin definitely nggak bisa ya kebijakan dibikin per generasi, tapi cara kita berinteraksi terhadap tim jadinya tidak mungkin satu cara dilakukan untuk dikerjakan untuk semua. Mungkin bisa jadi interaksinya memang harus berbeda-beda gitu ya untuk tiap tim yang berbeda. Oke, jadi one size fits one. Yang kedua adalah adaptasi format komunikasi. Nah, ini sebenarnya sangat teknis, tapi banyak dari kita, baik yang tua ataupun yang muda, sebaliknya gitu ya, yang tua ke muda atau yang muda ke tua, itu tidak mau saling beradaptasi komunikasi yang paling tepat itu seperti apa, gitu ya. Karena saya kasih contoh misalnya, ya ini yang saya pelajari karena saya beberapa kali berkonflik gitu ya dengan orang yang beda generasi atau bahkan yang sama generasinya, karena format komunikasinya salah. Contohnya misalnya saya sekarang belajar bahwa oh ternyata telepon itu lebih bagus daripada chatting. Kalau mau menyampaikan informasi itu lebih bagus telepon daripada chatting gitu. Karena chatting teks sangat berpotensi untuk disalah baca gitu ya. Bisa jadi informasinya sama tapi nadanya beda gitu. Dia habis punya masalah sesuatu terus baca teks kita jadi kayak si Iqbal ngapain marah-marahin gua, maksudnya apa nih, padahal saya pas ngetik nyengir-nyengir doang gitu, cuma menuliskan informasi aja gitu. Nah, itu saya beberapa kali kejadian, eh, Bapak Ibu ya, yang saya beneran nulisnya dengan sangat netral atau bahkan nyengir-nyengir, pas di enter, lu ngapain lu ngajakin dia berantem gimana, itu orangnya marah dan segala macam, bapaknya sampai kenapa sampai bapaknya nih. Ternyata teks tuh sangat berpotensi dibaca berbeda gitu ya. Nah, sehingga mungkin bisa jadi telepon lebih baik atau atau yang lain lah gitu ya. Apakah harus meeting atau call cukup gitu. Ternyata hal-hal ini sangat berpengaruh gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dengan frekuensi yang sama gitu. Jadi memang makanya saya nggak bilang call lebih baik dari chat misalnya, atau formal meeting lebih baik dari chat atau dari call, karena bisa jadi situasi tergantung orangnya juga gitu. Tergantung orangnya, tergantung situasinya bisa beda-beda, makanya adaptasi format komunikasi ini yang perlu dikenali gitu ya. Kemudian terakhir, instruction, mungkin yang tadinya semuanya bentuknya instruction, tadi kalau bahasa yang Mbak ini apa panglima semuanya dalam situasi perang gitu ya. Mungkin bisa jadi diubah sekarang modenya, vibe-nya gitu ya, kolaborasi, co-create gitu ya. Kalau generasi yang lebih muda lebih happy ketika diajak, ini ada project, lu jadi bagian dari projectnya, ya kita kerjain bareng. Sebenarnya itu hal yang sama dengan nih, kita ada project, lu ngerjain ini ya, gitu. Sebenarnya sama aja, tapi vibe-nya dibikin beda dikit tuh, impact-nya ternyata sangat besar untuk diterima dan bagaimana mereka merasa lebih terlibat dalam pengerjaannya gitu ya. Nah, makanya penting untuk ada keseimbangan antara yang senior dan junior, karena kalau senior punya pengalaman, mungkin secara eksekusi dan cara dia udah tahu yang lebih efisien gitu ya, tapi junior punya curiosity yang lebih tinggi dan eksplorasinya biasanya lebih bold. Nah, ini yang perlu di-combine, dan kalau combine, co-leadership sebenarnya akan sangat powerful gitu ya. Udah ada banyak case tadinya, tapi di sini saya ambil yang salah satu yang terkenal, di antara yang terkenal aja gitu ya. Kalau di Facebook ada Mark Zuckerberg sama Sheryl Sandberg. Terus kalau di Google ada Sergey Brin, ada Eric Schmidt, foundernya gitu ya.
Tadi Sergey Brin tuh umurnya ini udah lama juga ya. Sergey Brin pada saat dia umur 28 meng-hire Eric Schmidt yang umurnya 48 gitu ya. Jadi Eric Schmidt di-hire sebagai CEO-nya yang kemudian dia jadi bisa ngasih karena dia udah punya experience yang banyak gitu ya, pengalaman, dia tahu cara mengelola bisnis yang benar, mengembangkan bisnis yang benar dan segala macam, dia yang bikin pagernya lah ibaratnya. Tapi yang eksplorasi ya tetap Sergey Brin-nya gitu, yang masih muda, masih eksploratif, bikin inovasi baru, Google bikin produk baru dan segala macam. Ayo coba dan segala macam, dan akhirnya bisa jadi hal bagus gitu ya. Termasuk di Facebook, Mark Zuckerberg umur 23 tahun, udah usersnya udah 1 miliar gitu ya dan segala macam, menginvite Sheryl Sandberg yang sudah experience pada saat itu 38 tahun sebelumnya di Yahoo dan lain-lain, yang Sheryl Sandberg bisa punya intuisi dan pengalaman mengeksekusi yang efisien seperti apa, tapi tetap kasih ruang ke Mark yang emang dia lebih inovatif, lebih berani nyoba, lebih bold dan segala macam gitu. Dan akhirnya ya company-nya bisa tetap thrive dengan cara yang baik, dan kedua generasinya tetap terwakili dan tetap terfasilitasi dan malah saling support gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang sangat kita inginkan terjadi di lingkungan kita gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk exercise komunikasi antar generasi, tapi I'm not sure apakah kita perlu exercise semua di sini, tapi saya akan share verbal aja secara singkat gitu ya, karena mungkin waktunya terbatas. Em, Ya sebenarnya pertanyaan kuncinya cuma ini sebenarnya. Seberapa baik kamu kita masing-masing mengenal diri kita sendiri gitu ya. Dan seberapa baik kita kenal tim kita kenal satu sama lain gitu. Kita kenal tim kita kenal kita juga gitu. Baik ke leadernya ataupun ke member atau antar member tim yang lain gitu ya. Nah, ini misalnya ada tool simple namanya Johari Window. Jadi Johari Window ini nanti teman-teman bisa exercise sendiri gitu ya. Tapi idenya adalah sebenarnya ada hal-hal yang hanya kita yang tahu tapi teman kita misalnya nggak tahu, atau ada yang teman kita tahu tapi kita nggak tahu, atau ada yang kita sama-sama tahu, ada yang kita berdua sama-sama nggak tahu gitu ya. Makanya ada open area, blind spot, hidden area, unknown gitu ya. Ideally bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi open areanya harusnya besar. Open area ini kan berarti tadi yang kita saling tahu gitu ya. Saya tahu Mas Mega nih orangnya humoris gitu misalnya ya. Mas Mega tahu saya orangnya itu unknown area ya. Saling tidak tahu gitu ya. Nah, pokoknya semakin besar unknown areanya, kita saling tidak tahu, yaitu bikin komunikasinya pasti banyak macetnya. Tapi semakin besar open areanya, berarti kita saling tahu. Misalnya, saya tahu ternyata Mas Mega nih rumahnya di Bogor misalnya ya. Oh, berarti ya jangan sampai ngasih kerjaan jam 5 mepet gitu karena harus ngejar kereta. Itu kan hal simpel yang sebenarnya kalau kita tahu akan sangat berpengaruh. Oh, kereta sampai jam 12, jadi kasih kerjaan jam 11 masih aman ya Pak? Oh, iya. Gitu ya teman-teman. Open areanya besar, kita kecilin blind area sama hidden area gitu. Nah, kalau exercise-nya sebenarnya nanti kayak misalnya nanti teman-teman sama ini contoh aja, kalau mau di customize silahkan gitu ya. Tapi intinya kayak misalnya nanti berpasangan atau di tim ada berapa, 5 orang, 7 orang, terus coba exercise. Oke, ini ada karakter-karakter gitu ya. Coba 5 karakter yang paling menggambarkan diri kamu. Saya lingkarin dulu nih. Kalau saya misalnya saya ngerasa bold, saya helpful, saya apa, saya apa, saya apa. Terus nanti gantian. Mas Mega coba, kalau Iqbal tuh orangnya 5 karakter yang paling gambar Iqbal yang mana? Set, 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 set. Nanti setelah masing-masing kita samain jawaban kita, masukin ke kotak ini. Mana yang bener, yang beririsan ada di open area, yang cuma ada di saya di misalnya di blind spot, yang cuma ada di Mas Mega di hidden area, yang sama-sama nggak ada di unknown gitu ya. Nah, nanti kelihatan nih, oh kita udah saling kenal atau belum gitu ya. Kalau ternyata belum, bagus. Itu jadi temuan gitu kan. Oh, ternyata kita belum nih. Ayo dong saling kenal lagi, entah dengan cara apa, kan pasti kita bisa explore banyak hal gitu ya. Kalau ternyata sudah, oh ternyata tapi ada hal baru, pasti akan ada, selalu ada hal baru juga. Oh, gue baru tahu ternyata lu suka nonton film animasi misalnya gitu ya. Mungkin nggak berhubungan sama kerjaan, tapi akhirnya bisa jadi perekat juga dalam hal kerjaan gitu ya. Kemudian ini ya ada framework karakter namanya DISC gitu ya, DISC. Saya lupa, dominance, influence,
constitutiveness sama steadiness gitu ya. Tiap orang itu beda-beda karakternya, dan framework seperti ini ada banyak, tadi think map juga ada dan lain-lain. Intinya coba cari, tahu personality kita seperti apa, kemudian personality tim kita, leader kita atau tim kita seperti apa, jadi kita saling tahu. Oh ternyata kalau si Iqbal tuh orangnya lebih ke communication banget, makanya dia ngomongnya banyak banget tapi kerjaannya dikit misalnya gitu ya. Berarti kalau kita mau Iqbal kerjaannya lebih banyak, mungkin misalnya ajak ngobrol dulu bentar, habis itu kasih waktu dia kerja misalnya gitu ya. Nah itu kan hal-hal simpel yang kadang kita luput untuk lakukan karena kita udah terlalu tenggelam dengan task kerjaan yang sudah kita punya gitu. Nah, itu yang perlu diluangkan waktunya supaya kita makin kenal. Nah, kayaknya nih terakhir, em, pahami juga bahwa pembentukan tim yang solid itu ada prosesnya, ada fasenya, yang enggak juga kita cuma kenalan dikit dan segala macam terus langsung langsung strong gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya salah satu teori atau framework di sini ada proses pembentukan tim itu ada proses forming, ada storming, norming, performing, adjourning gitu ya. Yang di masing-masing itu ada karakteristiknya gitu. Forming itu secara kita tim baru nih. Oke, ini ada project baru ya dari Bank Indonesia, ini ada tim baru, coba dibikin timnya, ada yang dari mana baru kenalan, masih semangat, masih excited. Nah, performance-nya biasanya oke, cukup lah gitu ya. Masih excited nih, excitement levelnya masih oke, performance-nya masih bisa eh, baik gitu ya. Terus karena baru kenal ya kan, kita baru kenal yang namanya kayaknya orangnya senyum terus juga dan segala macam, masih aman nih. Ini forming nih, fase forming. Nah, setelah kerja bareng udah mulai nih ketahuan, oh harus kerjain ini, harus kerjain itu, deadline dikasih dan di-assign dan segala macam, baru ketahuan oh ternyata komunikasinya nggak lancar, ternyata kok karakternya beda, kok dia dikasih deadline malah lewat, kok dia komunikasinya nggak jelas dan segala macam, terjadi storm, terjadi badai itu storming. Nah, biasanya performanya turun dulu. Karena terjadi badai, baru kenal lebih dalam, tapi banyak hal yang belum saling diketahui, akhirnya performance-nya turun, storming. Setelah itu, baru kemudian biasanya dievaluasi. Oke, ini kayaknya saling mengevaluasi nih. Ini versi idealnya ya, Bapak Ibu ya. Versi idealnya saling mengevaluasi, leader yang mengevaluasi timnya, tim yang saling mengevaluasi satu sama lain, timnya juga mengevaluasi leadernya gitu ya. Jadi dari badai kemudian banyak pelajaran yang bisa diambil. Oh Pak, ternyata komunikasinya kayaknya lebih efektif kita bikin meetingnya 2 kali seminggu aja deh, jangan 1 kali seminggu gitu. Meetingnya lewat telepon aja deh, nggak usah ketemu langsung. Kita susah kebanyakan waktu nyari ruangannya Pak daripada meetingnya dan segala macam. Akhirnya banyak tuh yang dikoreksi, saling mengkoreksi. Itu proses norming yang kemudian setelah saling sepakat, setelah saling mengkoreksi dan lain-lain, baru masuk ke fase performing. Nah, fase performing ini yang ketika udah saling mengkoreksi, saling memaafkan dalam tanda kutip gitu ya, akhirnya trust terbentuk lebih tinggi, akhirnya performance-nya jadi lebih besar gitu ya. Ketika ada project, ketika ada task, udah jadi nggak perlu jelasin lagi, cuma mungkin bisa dilempar doang, Mas Mega nih kayak kemarin nih, oke siap, langsung berangkat gitu, langsung jalan, performance-nya jadi bagus, meningkat. Baru terakhir ada adjourning gitu ya. Nah, adjourning ini kayak misalnya projectnya selesai, udah dikit lagi, 1 bulan lagi projectnya selesai, kan biasanya udah agak-agak turun tuh performance-nya, ya udahlah kita selesaikan aja lah gitu ya, habis ini bubaran dan segala macam gitu. Nah, ini ada fase-fase tim development yang perlu di aware juga. Kadang-kadang misalnya ketika tim kita lagi saling berkonflik, kita menghindari konflik itu terjadi. Padahal konflik itu jadi penting untuk dilalui gitu. Karena itu fase storming. Ini pernah saya alami juga gitu ya. Kita bisa tadi melalui banyak fase tadi tuh, ketika misalnya ketika ada eksekutif baru membawa culture baru, oh itu terjadi storming yang besar sekali gitu. Tapi ada fase di mana kita ngerasa, janganlah, nggak usah berantem berantem lah ibaratnya gitu. Ini berantem berantem nggak perlu deh, udah nggak usah dibahas dan segala macam. Tapi itu malah menyimpan luka lah gitu ya, dalam tanda kutip, yang sebenarnya lukanya dibutuhkan, karena setelah berantem beranteman itu kita jadi saling mengkoreksi, jadi tahu oh ternyata ada middle groundnya nih, ada cara tengahnya yang ternyata kalau kita lalui ini jadi win-win buat dua-duanya, jadi win juga buat company-nya gitu, buat organisasi kita. Nah itu jadi memang ada fasenya harus diakui, sehingga kita nggak melewati fase yang sebenarnya harus dilalui gitu ya.
Itu terakhir, karena kita ngomongin ini juga ya, masa depan gitu ya, gimana sih ke depan, leadership ke depan akan seperti apa. Saya nggak ngomongin spesifik leadership kalau yang ke depan. Saya cuma mau share dua mega trend aja yang sebenarnya berhubungan dengan bagaimana leadership ke depan. Yang pertama adalah sebenarnya dengan AI, teknologi dan segala macam, apakah masa depan akan sangat suram karena semuanya teknologi dan segala macam? Justru sebaliknya. Karena semakin kita terbiasa dengan AI, dengan teknologi dan lain-lain, sebenarnya eh, kebutuhan atau demand kita terhadap genuine human interaction itu malah makin tinggi. Jadi dan ini udah kelihatan trennya di US, termasuk di kita pun, apalagi di kita ya, sangat kelihatan. Justru kayak misalnya sekarang orang udah males ikutan online event, bener nggak? Orang justru kayak pengen datangnya offline, udah offline nggak apa-apa, di mana di Bogor ya gue datengin gitu. Karena orang makin merindukan justru yang interaksi yang sangat humanis gitu, yang ketemu orang, ngelihat beneran lihat orang lain matanya dan segala macam, itu justru makin dibutuhkan, makin berharga. Apakah AI akan hilang? Tidak akan hilang. Tapi manusia juga akan bisa melihat AI, ya udah itu pembantu gue dalam tanda kutip untuk membuat hidup gue lebih efisien. Tapi tetap akan ada kekosongan atau tetap akan ada demand untuk human interaction dan community feeling yang membuat interaksi manusia makin berharga. Nah, dalam konteks leadership, sebenarnya jadinya sebenarnya kita tidak akan ada teori baru, justru akan kembali ke basic lagi, ke framework-framework lama gitu, bahwa oh ya kita kerja emang kayaknya sebenarnya WFA bisa, tapi tetap aja kita harus lunch bareng. Lunch bareng tuh tidak membuang waktu, justru kayak membuat bondingnya makin tinggi, membuat trust makin tinggi, membuat tadi open area tadi makin tinggi dan seterusnya gitu ya. Itu satu mega trend. Mega trend kedua adalah sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan di masa depan gitu. Ini kita ngomongin 2030, nggak lama, 5 tahun lagi gitu ya. Kalau teman-teman, ini dari World Economic Forum ya ininya, datanya gitu ya. Apa sih top 10 fastest growing skill yang dibutuhkan di 2030? Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca, sebenarnya hampir semuanya itu em, sesuatu yang berhubungan dengan satu teknologi pasti, AI dan lain-lain, itu hard skill. Tapi yang lebih banyak justru adalah soft skill sebenarnya. Soft skill yang adalah gabungan dari, atau soft skill yang menunjukkan bahwa kita bisa berinteraksi dengan manusia lain dengan lebih baik. Jadi kayak misalnya di sini nih, leadership and social influence gitu ya. Jadi orang yang punya skill leadership dan bisa menginfluence orang lain itu akan lebih sukses lah kasarnya gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk leadership dan social influence gitu? Ya tadi ke bahasa Mbak Hani, mengerti interaksi dengan manusia lain gitu. Yang itu range-nya luas, baik yang ada di dalam kantor, kita mengerti interaksi di dalam antar tim, ataupun misalnya interaksi di sosial media dan lain-lain gitu. Dengan adanya teknologi, dengan adanya sosmed, dengan adanya algoritma, itu tidak akan mengubah apapun gitu. Justru ini makanya ini balik ke yang tadi, justru ini malah makin kemampuan kita memahami manusia lain malah makin tinggi nilainya gitu ya. Termasuk yang lain lah gitu ya. Ini kayak curiosity and lifelong learning gitu. Karena dengan AI dan lain-lain pasti makin banyak manusia yang malas belajar. Tapi yang akan makin berharga adalah orang-orang yang nggak pernah berhenti belajar, gitu kan? Jadi orang yang nggak pernah berhenti belajar, yang ngulik terus, yang coba nyobain nyobain ini itu terus dan segala macam, justru akan makin mahal gitu kasarnya gitu ya. Makin dihargai skillnya oleh perusahaan atau oleh organisasi dan seterusnya yang lain, yang creative thinking, technological literacy, analytical thinking dan lain-lain gitu ya. Jadi ke depan akan seperti ini, makanya tadi kalau balik ke tema adaptif ya, kita mesti beradaptasi, dan adaptasinya sebenarnya tidak tidak ngejelimet gitu ya. Definitely not easy, tapi it's not complicated gitu. It's very easy to understand, tapi definitely need effort untuk kita bisa acquire dan belajar gitu. Itu aja teman-teman. Semoga membuka banyak pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih